Ya, masalah tulang yang bengkok ada hubungannya juga dengan pengapuran, dengan segala macam sistem yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan sendi. Jadi sendi dan juga sesuatu yang berada di sekitar sendi. Dan kembali Pak Hartono menemani kami di sini untuk berbicara mengenai masalah tulang yang bengkok akibat daripada patah tulang ataupun dengan masalah pengapuran. Pak Hartono, kalau ada yang mengatakan dokter ketika menganalisa sebuah hal yang berhubungan dengan pengapuran atau tulang, biasanya dokter ortopedi. Mereka ini berdasarkan dengan sesuatu yang penelitian dan sesuatu standar yang sudah diakui oleh dunia kedokteran. Kalau dukun dengan pengalaman. Nah, kalau Sinse seperti Anda itu berdasarkan apa? Pengalaman juga atau penelitian yang panjang? Ya, pengalaman dan penelitian. Penelitian sebelumnya diteliti dulu, kita pengalaman. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi pengalaman. Sebenarnya gini, Sinse itu udah ada sejak dia hidup. Dia bergerak. Jadi sebenarnya Sinse itu udah ada sejak zaman dahulu banget ya. Jadi sejak zaman kerajaan Cina itu memang sudah ada Sinse-Sinse. Jadi sebelum dokter ada pun sudah ada Sinse duluan. Tapi memang benar kata Pak Hartono, penelitiannya ke orang. Benar ya Pak Hartono ya. Jadi Pak Hartono kan udah menangani banyak orang. Betul. Kasusnya berat-berat. Betul. Pokoknya udah rusak-rusak ke Pak Hartono. Kasus yang paling parah yang namanya tulang bengkok seperti bagaimana? Nah ini ntar. Dibawa dia. Betul, betul. Ini Sudah lihat luar tuh biasa. saya. Iya. Luar biasanya bagaimana Pak Hartono? Bengkok sekali di sininya. Di sini, orang di sini, dia ada di sini. Tulang belakangnya pindah? Ya, ini kosong nih di sini. Jadi Bisa ada begitu ya, rongga. nggak ada daging. Ada rongga yang lubang besar. Iya, di sini. Oh. Tulang kan harus di sini. Iya. Dia ada di sini. Itu dikarenakan apa, Pak? Ketarik. Nah, Karena- kakinya mengecil, nggak bisa jalan. Lumpuh. Oke. Jadi banyak banget kasus yang kaki itu mengecil gara-gara kenanya di pinggang. Ya, pinggang sini kena. Banyak dari sini bisa, dari sini dari banyak macam. Pak Hartono, kalau Iya. misalnya udah ada tanda-tanda kita bangun pagi suka sakit pinggang, Nah, itu dia udah tanda. itu tanda tulang bengkok Ada atau kurang enggak, minum atau kejepit. gimana? Oh, Kalau itu kejepit. Kejepit. Begitu kejepit lama-lama terus-terus baru dia bengkok. Ketarik. Gitu. Jadi harus secepatnya Oke. dibenerin lagi. Iya. Ya, tapi sesuatu yang berongga itu akibat daripada sakit yang ditahan lama sekian tahun, ataukah memang itu hanya berkala hanya 1-2 tahun? Wah, itu perhitungannya? yang udah sampai begini udah puluhan tahun. Oh gitu. Pertamanya mungkin nggak kelihatan ya Ya karena lama-lama. dengan sakit pinggang tadi. Iya, makanya kadang-kadang dia nggak berasa katanya. Tahu-tahu udah sekian derajat, baru mamanya lihat. Oke. Oh gitu. Pak Hartono, ini kan kasusnya dia membengkok ke arah yang lain. Kalau misalnya tulang itu seperti tumbuh, itu bagaimana? Nah, itu ada yang kayak kalau medis bilang TBC tulang yang saya obatin Iya, kemarin. betul. Ya, ini keluar tulangnya. Itu Oke. nggak usah Iya. rongsen pun kelihatan. Jadi bagaimana Nah, benerannya? itu saya betulin, saya kendorin, dia masuk ke dalam. Aduh, Oh. saya dengerinnya udah sakit. Iya, iya. Dia jalannya juga begitu tuh jalannya tuh. Tuh mesti begitu. Tuh begitu tuh. Pasti sakit sekali. Waduh, bukan. Nongol, Iya. di sininya nongol dia. Ini akibat karena mungkin kan masing-masing sudah punya rutenya untuk tumbuh kan. Kalau misalnya ada satu yang bengkok ke sana dan ada yang tumbuh secara tidak langsung, ini seperti disposisi. Iya, ketarik. Berubah tempatnya. Betul, berubah. Jadi intinya masalahnya karena ketarik. Ketarik. Atau kalau ini dia kejepit. bekas tabrakan. Kalau Oh, tapi kalau medis gitu. bilang TBC tulang. Kalau saya begitu saya lihat kamu bekas tabrakan ya kebentur. Iya katanya. Jadi yang ditotok itu bagian mananya, Pak Hartono? Saya bukan totoknya, bukan tulang yang saya betulin. Saraf Jadi itu saya betulin, otomatis tulang itu rata. Sakit nggak Pak Hartono? Bukan main. oke, gitu. Saya dengerinnya Iya. udah, Jadi cara metode daripada dokter ortopedi itu kan dengan terapi, dengan segala macam yang sifatnya menghilangkan rasa sakit ataupun mungkin untuk memperbaiki struktur daripada tulang. Iya. Nah, kalau misalnya Sinse itu sistemnya bagaimana? Ya, Sinse kalau saya nih, saya sarafnya emang bukan tulang kok saraf. Jadi itu. bukan tulangnya langsung Bukan. ya? Begitu sarafnya kendor, otomatis tulangnya pun ikut kendor. Pak Hartono, tapi rasanya ketika ditotok, karena saya pernah ditotok, itu memang langsung kayak di tulangnya, Win. Kayak tulang yang berasanya sakit, di di tulang. tempat yang sakit itu Percis digerak. tulang, percis tulang. Waktu itu mungkin kasusnya Mbak Aya lain. Ya, lain. Lain ya. Jadi Jantung. Iya. jadi Tapi kan rasanya sama. Kayak tulang, percis tulang. Kayak tulangnya bener, tulangnya tuh yang dikerut, dirobek Betul. gitu loh. Padahal bukan. Tapi Padahal maksudnya bukan. enakan kan? Enak. Enak ya? Enak. Tapi harus melalui proses itu dulu ya? Iya, harus melalui proses itu. Oke, ini kan Oke. banyak sekali kalau misalnya anak-anak nih. Anak-anak paling sering kelihatan kalau tiba-tiba dia bengkok paling kelihatan. Dia udah ngeluh, dia sering nangis, Nah. terus juga tulangnya masih lunak. Betul. Itu betulinnya sama nggak dengan orang dewasa? Lain. Jadi caranya bagaimana?
Kalau anak-anak ya kita lain lagi tekanannya, apanya semua nggak sama. Tapi tetap syarafnya yang dibenerin dulu. Semua sama. Jadi bukan tulangnya. Bukan. Karena saya pernah Mbak ke sensei, pernah masalah dengan tulang, dia langsung main tarik-tarik aja, kan sakitnya minta Itu ampun. kebanyakan begitu. Siapanya Inilah- senseinya? Iya. Oh, ini digoyangin, ini padahal bukan. Nah itu dia tuh. Kecuali ini Dia bengkok. kayak nyari-nyari kalau saya dislokasi gimana? Kalau ini copot, boleh, betul. Itu Oh, kalau ditarik copot kalau boleh. copot. Kalau ini mau ditarik Tunggu Pak apanya? Hartono, kalau copot dia ditarik. Ditarik sama saya. Yang benar. Nah, ditarik dia masuk lagi. Uish. Ini saraf ini kan per. Iya benar. Tapi memang benar nih. Ini Itu- per, semua per ini. Kalau dokter kan dia pakai anestesi, pakai menghilangkan rasa Pelan-pelan sakit gitu ya, pelan-pelan satu-satu. dengan proses Pak Hartono langsung dibetot gitu ibaratnya. Enggak, saya di rumah sakit pernah saudara saya tabrakan di pasar pagi. Itu masuk rumah sakit Husada. Saya nengokin, saya tanya, "Kamu dioperasi ininya?" "Oh, enggak." Ditarik. Ditarik. Dokternya pinter dong kalau gitu. Nah, begitu ditarik suruh cari arak gosok lu. Ntar saya yang bawain ke sono, saya siram di sini dia. Langsung sembuh. Saya pernah Iya. kakinya jatuh Itu dari dokter loh. tangga, Iya. gitu jatuh dari tangga, akhirnya panggil tukang pijat langgananku gitu karena belum kena Pak Hartono, digituin, Betul. Terus teriak, akhirnya bisa langsung jalan. itu dia tuh. sampai Baik pengalaman ya. Sebetulnya ini kalau bekas jatuh ini copot, itu sebetulnya urusan sepele ya kalau ketemu ya. Iya. Oke, ini menarik mungkin sekali. ada urusannya agak sedikit krisis nih. Oke, kita Halo. sambut ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Iya. pagi. Pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lina di Tarakan, Kalimantan Timur. Oh iya, gimana? Masalahnya apa? Sama juga? Ini sih masalah mertua saya, papa mertua saya. Iya. Dia kan kalau saya dengar dulu pernah jatuh atau apa. Terus kalau jalan tuh kakinya sebelah kanan di bagian pinggulnya tuh udah naik gitu. Jadi tulang pinggangnya itu udah nggak rata. Iya. Terus kakinya udah mulai kecil. Mengecil ya. Jadi yang saya mau tanyakan tuh apa masih bisa disembuhkan kah? Ya, usianya berapa? Ya, Ibu mertuanya usia berapa? papa mertua. Oh, papa mertua Papa usia mertua. Usianya kurang lebih 50-an? berapa ya? 60-an ya? 47. Oh, Boleh. Oh, muda. 47. Iya. Wah, masih muda dong ya? Ya. Oke. Cuman dulu katanya dengar-dengar pernah jatuh. Pernah Oke. jatuh. Baik, baik Ibu Lina. Nanti Iya. akan dijawab Pak Hartono. Bagaimana Pak Hartono? Masih bisa? Ibunya pernah jatuh emang betul ya. Ini saya nggak jelas ya kanan apa kiri, saya cerita aja ya. Nah, dia pernah jatuh, tadi ini ketarik. Ini makin mengecil di sini. Oke. Nah itu, jadi jinjet dia. Nah itu insya Allah masih bisa diobatin. Bisa ya? Iya. Dari beberapa kasus pasien Pak Hartono, berapa yang kesuksesannya? Wah, kalau kita obatin 10 harus 10-10-nya. Asal tuh disiplin tuh pasien. Rata-rata berapa lama Pak Hartono? Nah kalau kayak ibu ini kan udah akut sekali. Ini juga tadinya saya udah nggak terima. Maksudnya ibu yang nanti akan datang duduk di sini. Yang datang ke gitu sini ya? ntar. Iya. Itu tadinya baik. saya lihat udah mengecil. Saya bilang, wah udah Bu, saya nggak sanggup. Ntar ibu berobat main-main. Iya, betul. Saya betul-betul katanya. Dan Tapi usia tetap- juga sangat menentukan udah kan, Pak? 70. Sudah 70 Wah, itu ke jalan atas, udah ini masih pincang. 47. Jalan juga udah jatuh, mesti Iya. pegang. Pak Hartono, kalau urusan dengan masalah tulang, dengan masalah pengapuran, ini kan ada hubungannya dengan sendi. Tapi bagaimana nanti penanganan pada pasien yang usia sudah di atas 70, setelah yang satu ini kami akan memberikan sebuah cerita yang menarik untuk Anda bisa mendengarkan. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Semangat yang pantang menyerah, itulah merupakan patokan dari seorang ibu di sini, atau mungkin saya bilang seorang nenek ya. Namanya adalah Ibu Susmi. Halo, selamat pagi. Susmi nih? Susmini. Oke, selamat Iya. pagi. Selamat pagi. Iya, bagaimana saat ini sudah lebih baik kan? Lebih dari 50%, 80% mungkin ya. 80% ya? Cuma jalan belum sempurna ya Pak ya. Iya. Ceritain betul. sedikit dong, dulu itu terjadinya bagaimana? Kenapa sampai umur 70-an tahun ini baru memutuskan saya harus berobat ke Pak Hartono nih? Saya lihat dari TV. Tapi sebelum-sebelumnya saya berobat udah beberapa kali, mungkin puluhan ya. Ada berobat di alternatif, di dokter juga udah masuk kapsul tuh, di dokter itu ya. sudah. Oh, Tapi gitu. hasilnya nggak ada sama sekali itu Pak. Iya. Jadi nada sedih. Saya tuh kemana ya Allah? Hanya minta ke Allah saja saya supaya saya tunjukkanlah ke jalan yang diridhoi Allah. Di mana nih saya Iya, bisa ini? betul. bisa Tempat mana berbuat. yang Ya, paling tepat? yang paling tepat itu. Ya alhamdulillah waktu hari sebelum puasa tahun ini, tahun kemarin ya. Jadi saya tuh lihat TV
Nah ini acaranya ini, suaminya ini yang bicara. Mami telepon ke rumah tuh. Ini nanti Mami lihat tuh. Memang Mami juga lihat nih sekarang. Nah itu barangkali Mami cocok kita pergi ke sana gitu. Gitu ya. Iya betul. Terus, alhamdulillah. Tapi saya melaksanakan karena sibuk menghadapi puasa segala macam. Mungkin nanti berobat puasanya enggak tuntas gitu ya. Jadi banyak batal. Jadi artinya Agustus September dong ya waktu itu. Akhir September. Akhir September Tinggal ya. 30 September saya berangkat ke Mahapono. Iya, iya, iya. Tuh tadinya ya langsung sama anak tuh, Nami kalau mau datang, sekarang aja kita cari-cari alamatnya. 2 jam saya cari alamatnya. Oke, tapi masalahnya ibu ini kan penyakitnya sudah dari dulu gitu Ya, Mbak. dari gadis sebetulnya. Dari kalau- gadis, dari tapi gadis. ternyata bertahan sampai umur 73 Ya, tahun. karena Ibu sering ngomongnya jatuh, karena sering jatuh itu. Kenapa sering sering jatuh jatuh? Ya, karena jadi- tidak seimbang badannya atau bagaimana? begitu. Oh, Jadi gitu. kalau saya pertahankan tidak jalan, kalau jalan tuh untuk sampai tidak jatuh, tidak bisa. Langsung jatuh aja gitu. Jadi mantu urusannya ngurusin mertua bagaimana? Iya. Ya, jadi selama ini kan Setelah jatuh bapak. udah segala macam kemana-mana nggak ada Selalu kemajuan. ditepani. Akhirnya mami cuman udahlah diem aja. Tapi Akhirnya ada jalan keluar juga gitu ya. sakit yang dirasa hanya sakit. Cuma Iya. kalau anak selalu saya tidak mau ngasih tahu keluhan saya menderita gitu. Saya selalu Iya. pakai obat mengurangi Untuk rasa mengurangi sakit, rasa sakit gitu. gitu. Macam-macam Baik. obat. Oke, Iya, simpen ya. baik. Simpen Sudah lagi. ada penelpon pada kesempatan hari Iya. ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, pagi. Iya. Pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sandra di Bandung ya. Iya, silakan Iya. pertanyaannya apa? Nah ini setelah saya melahirkan anak yang ketiga ya, pas anak saya berumur 2 bulan tuh saya kerasa di telapak kaki saya tuh kanan kiri tuh sakit sekali ya kalau berjalan ya. Jadi rasanya tuh kaku ya. Terus lutut juga sama ya, rasanya pegal gitu ya. Iya. Ya saya tanya ke dokter sih katanya pengapuran ya. Nah lalu sekarang ini juga yang di telapak kaki itu kelihatannya menyebar juga ke daerah sekitar mata kaki ya. Mata Jadi kaki. apakah Oke. memang ini pengapuran ya, terus apa memang kalau dibiarkan bisa menyebar ke tempat lain? Terus sama di punggung juga, di pinggang juga saya sakit ya. Kalau yang pinggang ini sebenarnya sebelum udah dari 10 tahun lalu sih kerasa ya, cuma hilang timbul ya Iya, gitu. baik. Itu saja Bu Sandra. Lalu saya juga ada yang bilang katanya kalau untuk pengapuran bisa dengan makan itu apa sih katanya teripang ya, ada 3 macam teripang, lalu pasti isi perut ikan dengan apa gitu ya, lalu dicampur dengan makanan seperti tradisional kayak gitu, benar nggak ya itu ya? Oke. Oke, baik. Nanti ya, dijawab. Penyebabnya apa karena ini karena dulu saya hamil atau apa ya? Ya, baik. Oke, ya. Biasanya Pak Hartono kalau untuk urusan sendi ini kan menyerang jaringan sendi yang lain. Biasanya kenanya ke lutut, ke panggul, ke jari jemari, baik di kaki maupun di tangan. Kalau kasus seperti ini, akankah kemungkinan dengan urusan arahnya ke tulang nanti satu saat? Semua. Dia itu makanya kena sampai ke mata kaki, sampai kena ke mata kaki kamu. Sebetulnya kamu tadinya kejepit di sini. Ibu ini kejepit. Karena pengapuran. Dia turun sampai ke dengkul. Ya. Nah, sampai jadi ntar lama-lama bekapur, sampai ke mata kaki semua kena. Habis melahirkan Sampai loh, ke Pak. pundak-pundak semua kaku. Iya, iya. Jadi ini kalau istilah kedokteran namanya osteoarthritis ya. Iya. Jadi dia sampai kadang-kadang bisa jari itu bengkak, Iya. nggak bisa digoyang, kadang-kadang bisa sama bengkok sekali jadi gitu ya. kaku gitu. Iya. Iya, itu yang dialami Ibu sendiri mungkin? Ya, sama. Benar ya sama ya, sakitan luar biasa Ibu ya? Luar biasa. Saban Luar hari biasa. menderita terus saban hari. Cuman saya tidak perlihatkan ke Mbak Ana. Ya, dia selalu pakai obat. Selalu mau pergi, selalu makan obat. Jadi Kalau berapa tahun Ibu meminum Iya. obat untuk menghilangkan rasa sakit? Puluhan. Udah. Puluhan tahun. Dan selama ini anak-anak tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Luar Tidak ada biasa yang ya. tahu. Ya, saya Tapi diam-diam. kelihatan ya. Ini pandai menyimpan Macam-macam. rahasia. Benar. Cuma kasihan takut-takut Mami sakit nggak berani bawa saya gitu. Tapi saya ingin keluar, ingin tahu gitu. Ya, satu kehebatan adalah Pak Hartono tipe orang yang sering menolak pasien. Artinya begini, Ya. kalau misalnya pasiennya sudah akut seperti Ibu, biasanya Pak Hartono akan kasih semacam posma pertama. Jadi Iya. orang kalau mahasiswa gitu kan digedor dulu, mau melanjutkan atau tidak. Ketika mendapati kondisi Ibu seperti ini, apa langkah Pak Hartono? Saya lihat ini Diusir. udah pada kecil. Jadi udah mau diusir? Iya, diusir. Udah percuma nggak usah kesini. Ini udah mengecil. Udah bukan sebentar, udah puluhan tahun. Oh, Saya bilang, jadi tahun-tahun. apa posmanya mentalnya dulu Iya, saya kayaknya. tanya, waduh saya udah berat ini Bu, ntar Ibu berobat sekali 2 kali udah. Buat apa? Saya capek, saya bilang. Kerjain Belum beginian. dikerjakan udah bilang capek Bapak tuh. Terus memang mentalnya pertama kali digojok Iya, dulu kali iya, ya. betul. Sekali 2 kali datang, ngomongnya tuh kayak ngenakin banget ya. Sampai rumah, Mi ini mah bukan terapi otot tulang, sama terapi mental juga. Iya.
iya. iya. Oke, menarik Kita sekali. capek soalnya. Iya, Iya, betul. iya. Pasti menghadapi pasien atau Kita jenis jawab dulu ya, ada beragam telepon dulu ya. Oke, Oke, halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Nitro. Iya, Iya. selamat pagi, Pak. Ini dari Pak Andreas dari Jogja. Iya, Iya. masalahnya samakah? Mau nanya, kan ini anak saya itu tulang belakangnya yang sebelah kanan itu kok bengkok itu sejak dari SD sampai sekarang. Apakah itu bisa dibetulkan, Pak? Tulang Iya. belakang ya? Pernah jatuh, Pak, anaknya? Tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oke, ada mungkin dari... dalam pertumbuhan kok kita lihat semakin bengkok ke kanan gitu. Di punggung sini ya Oh. Pak ya, di atas Iya. ya. Di atas ya. Ya, sebelah itu. Ya, itu semua mau lihat dulu Pak. Kalau sudah terlalu parah benar, saya juga tidak sanggup. Mau lihat berapa derajat dia. Iya, biasanya berapa derajat, kelengkungan, skoliosis kan Iya, biasanya gitu Iya. ya? Itu semua mau lihat dulu dan orangnya betul mau berobat, itu tidak cepat. Kalau Iya. yang sudah terlalu akut. Iya, Gitu. betul. Jadi semakin dini, semakin cepat kesembuhannya Iya. juga ya. Iya, karena Ada biasanya rumah kalau sakit ya, dokter Pak, ya, ortopedi, ya terima kasih, ortopedi itu biasa mereka dipasangin pen atau pakai jaket Iya, yang bisa menyanggah iya. tulangnya Kayak agar robot jadinya ya. menjadi Dipasang lurus plastik. Ini ada kembali. pasien saya orang Sumatera, pasang plastik. Kalau jalan dia orang bilang, waduh kok lu kayak jagoan musim begitu tuh. Dia kalau begini enak katanya. Enggak, jalannya kayak Edwin, tegap Iya. begitu ya. Iya mesti begitu betul. Kan ada plastiknya, jadi dia mesti begini. Kalau Iya, begini oke. sakit katanya. Oke, pemirsa, jangan oke. kemana-mana ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Buka dong jaketnya. Dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa jika seseorang mengalami kerusakan sendi tidak dapat diperbaiki namun dapat dicegah. Namun dengan totok ternyata bisa sebaliknya, bisa untuk diperbaiki. Betul. Begitu ya. Artinya sesuatu yang memang tergantung teknik bagaimana seseorang bisa untuk mengetahui seberapa jauh sebetulnya hal-hal yang perlu diperbaikinya gitu ya, Pak Ton ya. Ya, baik. Ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Pagi. Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Yuli dari Cimanggis Depok. Ya. Ya. Dengan Pak Hartono. Ya. Selamat pagi. Pagi. Gini Pak, anak saya bekas jatuh dan nabrak pembatas busway. Nah, terus dia punya dengkul sama betisnya. Setelah luka-lukanya sembuh, baru ketahuan dia punya betis bisa maju mundur Pak. Hah? Apanya maju mundur? Apanya? Betisnya. Oh, betisnya. Jadi antara betis sama dengkul tidak nempel gitu. Oh, jadi kayak lunglai gitu ya? Ya. Bisa Jadi kayak Pinocchio. bisa jalan nggak Ibu? Bisa berdiri nggak? jalan. Bisa. Bisa. Oh ya udah. Tapi kita rongsen tulangnya bagus, Oke. tidak kenapa-napa tulangnya. Oh. Iya ya udah. Periksa ke dokter, menurut dokter uratnya ada yang putus. Aduh, Bisa jalan ya? Bisa jalan. Ya udah. Bisa jalan tapi hebatnya Bisa ya, Bu, berdiri ya? Iya jalan biasa, nggak ada rasa sakit. aneh juga ya. Wow. Gimana tuh Barton Iya. kasusnya? Ya, baik Ibu, mungkin bisa menjadi solusi kali jawabannya Pak Enggak, Hartono. pengen tahu nih dok, apa benar nih uratnya otot putus apa gimana itu? Ibu kayaknya mesti dibawa deh Bu Yuli, Ya. anaknya Iya. supaya tahu ya. Nggak tahu juga Putus, ya. dia udah lumpuh Bu. Iya benar. Ya mungkin dia ada kejepit, ya kejepit itu jadi dia Ah. lunglai gitu. Kalau dia putus, mungkin Nggak mungkin, tidak mungkin jalan mungkin. lagi ya. Kayaknya Iya. segera kali ya Bu ya. Ya. Tapi dia bisa jalan normal biasa. Ya makanya saya Iya. bisa jalan, bisa berdiri ya udah insya Allah Tapi Bu. kalau bisa Cuman maju hanya dia mundur, nggak bisa buat jongkok buang air besar. Ya insya Allah Bu. Ya. Oke. mudah-mudahan Kalau buat bisa. lari, buat main bola nggak bisa. Oke, Oh, Ya, main bola otomatis saya bisa. mengerti, dong. saya mengerti. Bisa itu. Iya. Jadi kalau misalnya ya kita lurus nih, Terus? ini dia bisa naik lagi, Oh. gitu. Kamu kan dadanya juga bisa turun naik, coba kasih tahu Itu- tidak maksud. itu lain. Oh beda, oke. Itu bukan urat putus. Oh beda ya, kayaknya urat dadanya yang Fokus ya. Gimana Barton? Yang mana? Kasusnya gimana tuh yang Yang tadi? ini. Nah mungkin dia adanya kejepit di sininya, itu juga jadi kayak itu ya. Nah di sini dia nih bisa turun naik tuh, jangan main-main tuh. Itu mangkok bisa ada yang begini. Iya, Aduh. Itu Kemana? nggak putus, nggak. Kalau putus dia udah lumpuh. tapi dia bergeser tempatnya. Ini langsung kecil nih. Jadi bagaimana? Nah, ini harus bergeser. mau diperiksa dulu Mungkin ya. kebentur, nah nanti saraf-saraf itu kita betulin supaya Oh. dia nggak gencet lagi. Oh Oke. gitu. Gitu. Iya, dan Oke. ini harus segera, tidak Iya. boleh ditunda lama. Ya, Kalau lama. ditunda lama apa Ya, yang lumpuh. terjadi? Lumpuh. Iya, Ibu mengecil. segera, kayaknya tidak main-main begitu ya. Saya rasa ini yang Iya. ditakuti ibu juga ya. Umur sudah 70. Mengapa 73? 73 ya? Kenapa memutuskan saya harus coba sekali lagi gitu. Nah, ini
pantang menyerahnya luar biasa. Lihat semangatnya dong ya. Luar biasa banget. Kelihatan Ini gitu auranya, kan. aura semangat nih. Ingin jangan mengganggu yang lain, jangan nyusahin yang lain masuk mengganggu di situ. Jadi anak-anak ya terasa sama saya sayang semua, tapi jangan sampai saya itu mengganggu dari segala seginya gitu. Nah jadi saya berusaha nyari di mana ya Allah setiap hari tuh sampai kalau lagi sakit Iya, saya di loh. kamar, ya Allah di mana tunjukkan ya Allah saya tuh ingin berobat gitu di mana. Nah, alhamdulillah dari TV itu anak saya yang suaminya ini Langsung, ya. iya. Maksudnya ya. suaminya ini kan anaknya ibu Iya kan? betul, Iya, benar. bantu Terus ini ya. langsung ke Pak Hartono 2 jam nyarinya juga, langsung ketemu siang jam 1:30 lah saya terima. Terus saya daftar bilangnya saya mau coba saya mau daftar nih. Gimana Iya. caranya gini. Nah, terus Oke. akhirnya masuk. Bapak langsung uji negor. mental. Oh iya katanya jangan coba-coba kalau mau berobat gitu. Memang Pak Hartono ini antara dua, kasih totok sama uji mental ya Pak ya. Oke, ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Halo. Dengan Halo. Ibu siapa di mana? Ya, saya dari 25 dari Cirebon. Ya, silakan. Ada masalah dengan tulang saya, Bu. Tulang lutut kiri kanan itu kalau jalan itu sakit sekali. Berlama juga sakit. Ya, terus ini katanya nggak bisa disembuhkan gitu. Jadi ada osteosit di rakyatku tulang rawannya rusak gitu. Oke, ada skoliosis ya. Iya. Iya. Jelas kan? Kurang jelas, bisa Ibu ulangi lagi yang terakhir Ibu kalimatnya? Ada osteosit di tulang lutut saya kiri kanan gitu. Jadi, Skoliosis, pembengkokan tulang di tulang belakang. penumbuhan di tulang lutut. Tulang lutut. Iya. Oh, oke. Di sendinya itu. Di sendinya pembengkakan ya Bu ya. Enggak bengkak apa, Bu. Tapi bengkok. Enggak lurus aja, tapi kalau bawa jalan itu sakit sekali. Kalau buat jalan sakit iya, sekali. Jadi ada seperti setrum atau panas gitu ya Ibu ya? Iya. Oke. Iya, Abang betul. tuh saat ini masih bisa disembuhkan gitu. Gitu. Iya. Ya, Ya. terima kasih. Jadi memang Pak Hartono kalau mengatakan kalau ada salah satu yang tidak beres di tulang punggung belakang atau di bagian panggul itu pasti akan dampaknya turun atau dia akan naik begitu ya? Turun, dia turun dulu, panas dia di kaki sini, pada sakit semua. Iya. Yang ibu cerita tadi. Nah itu ada kejepit, asalnya dari pinggang itu. Selalu utamanya di pinggang Iya. ya. Selalu di pinggang. fokusnya Dia di turun situ. ke paha sini. Ini kayak cabe nanti ibu di sini ibu nih. Sakit Iya. nih. Nah Iya, di sini betul. semua. Iya, Nah iya, nanti ke sini. Iya. Dia percis disiramin cabe dah. Ya, Nah betul. sebetulnya ibu tadinya sepele, di sini aja tadinya. Ya, karena kita tahu di sini tempat penopang berat badan Iya. tubuh kan, keseimbangan kan semua ada di sini di Iya. bagian atas Semakin ya. berat kita menggendong sesuatu, membawa sesuatu, bekerjanya berat, semakin besar juga cedera ya. Betul. Oh, oke. Ibu juga dulu sempat untuk mengangkat berat. Oh, Iya, gitu. iya. Sudah Beban-beban punya berat. cicit, cucu? Sudah 16. Wah, 16. Itu digendong semua ya pernah ya? Enggak, tapi Oh, enggak. waktu saya kecil, Iya. orang tua saya keluarga besar. Iya. Ya, itu banyak anak, ya orang pegawai negeri ya, ya otomatis jadi ikut bekerja lah anak-anak. Oh. Saya itu yang dibebani yang memang kalau bilang kepake rajin, taat gitu. Iya. Sama orang tua. Jadi selalu bisa menahan menderita capek gitu. Iya, iya. Oh, Itu jadi saja. Ibu lebih banyak menggunakan Iya. tenaga untuk Iya. beban-beban berat Iya, diangkat, iya, bekerja gitu iya, dari mulai betul. muda ya Iya, dan usianya. Makanya fighting spiritnya tuh kuat banget nih ya. Iya, Alhamdulillah. terlihat Nggak mau gitu. menyerah ya. Pak Hartono, tapi kembali lagi untuk mengatasi masalah seperti Ibu Susmini, kemudian juga kita lihat juga semangat orang yang mau sembuh. Sebetulnya hal apa yang utama ketika mau memutuskan akan membantu seorang pasien? Sekalian di begitu mana saya- tempatnya? Dia coba, saya totok. Nah, begitu-gitu saya lihat dia datang lagi 2 kali 3 kali datang. Nah, ini saya lihat serius nih. Iya. Ya soal udah mengecil. Iya, Nah, iya. saya lihat serius. Nah, saya semangat dah jadinya. Sama kayak mau Dia belajar nggak kungfu stop. nih ya. Betul-betul mau berobat. Iya, Nah, inilah hasilnya jadinya. betul. Kalau memang dia berobat 2 kali 3 kali udah, sedangkan penyakit udah akut. Iya, Mana betul. mungkin? Benar. Jadi Baik, Pak artinya Hartono. Kadang obat suruh pakai. Kalau saya beli obat sampai 8 botol, Itu. 7 Oh, botol. itu kan sekaligus. obat mesti dicecer terus. Baik Iya, Pak Hartono, banyak. mau Di mana? menghubungi kemana? Nah, hubunginnya ke Jelambar, Kavling Polri, Blok C2, nomor 789. Sekali lagi Jelambar, Kavling Polri, Blok C2, nomor Ya. 789. Iya, Teleponnya 566-2227. Iya. 566-2227. Iya, Iya. oke. Jadi kembali lagi nomor 1 sebelum berobat sama Pak Hartono adalah tes mental dulu. Kayak mau berguru kungfu gitu. Tapi memang begitu ya. Sibuk. Ini supaya membuat pasien karena akan
menghadapi sakit dalam keadaan juga posisinya sedang sakit, begitu ya. Hebat. Oleh karena itu memang kita harus terus berupaya untuk tetap meningkatkan kesehatan tubuh kita masing-masing. Tapi pembicaraan ini belum selesai karena nanti setelah ini juga kita akan mencicipi sebuah Mocktail. resep lagi. Mocktail Iya. dari Chef Tatang. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Life. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hartono. Terima kasih.